Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai ohmmeter. Jadi video kali ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, masih tentang operasional alat ukur yang sebelumnya sudah dibahas tentang DC, AC, clamp on, ammeter. Nah, kali ini kita lanjutkan tentang ammeter. Yang tentu saja seperti yang sebelumnya dibahas, di sini akan dibahas mengenai operasional atau cara penggunaan dan juga sistem atau prinsip kerjanya. Oke. Ohmmeter ini merupakan alat ukur yang sudah sering kalian dengar, sudah pernah juga melakukan pengukurannya. Kita bahas lebih detail lagi. Oke. Ohmmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk menentukan nilai resistansi dari sebuah resistor, nilai hambatan ya. Oke, dan kalau kalian lihat pada ammeter ini dia memiliki skala yang berbeda dengan besaran yang lainnya, yang dimana di ohmmeter ini jarum bergerak dari kanan ke kiri untuk menentukan nilai resistansinya. Berbeda dengan skala pengukuran yang lain atau besaran yang lain yang pada skalanya itu bergerak dari arah kiri ke kanan. Ya, jadi itu harus diperhatikan bagi yang belum bisa melihat dengan jelas ya skala pada ammeter. Sekali lagi, pada ohmmeter dia pergerakannya adalah dari kanan ke kiri. Jadi nilai yang paling kecil itu di sebelah kanan, nilai yang paling besar adalah di sebelah kiri. Terdapat dua tipe dasar ohmmeter analog, yaitu ohmmeter seri atau series ohmmeter dan ohmmeter shunt atau shunt ohmmeter. Nah, ohmmeter seri itu digunakan untuk mengukur resistansi dengan nilai yang tinggi, nilai resistansinya besar. Kemudian kalau ohmmeter shunt itu digunakan untuk mengukur resistansi dengan nilai resistansi yang besar. Nanti kita bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang ohmmeter seri dan shunt. Lalu yang perlu kita clearkan lagi bahwa ohmmeter itu dia menggunakan baterai sebagai sumber energi sendiri untuk dapat bekerja. Jadi untuk jarum bisa bekerja pada ohmmeter, dia memerlukan sumber energi, sumber tegangan sendiri, yaitu ada baterai ya. Kalau kalian bongkar ammeter, di dalamnya ada baterai, itu fungsinya adalah untuk ohmmeter ini. Oke, kita bahas yang pertama, tipe dasar dari ohmmeter, yaitu ohmmeter seri. Nah, ohmmeter seri bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan ya. Jadi ohmmeter kalau kita bongkar, kalau kita gambarkan secara diagram rangkaiannya, kira-kira basicnya adalah seperti ini ya. Jadi di dalam ohmmeter itu ada R2 itu potensiometer variabel resistan, jadi nilai hambatannya bisa kita rubah-rubah, yang nanti fungsinya adalah untuk melakukan kalibrasi. Kemudian ada R1 yang di sini diasumsikan nilainya adalah 54 kilo ohm. Kemudian ada meter movement ya, meter movement atau nanti untuk selanjutnya meter movement ini Bapak sebut sebagai meteran saja ya. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata meteran berarti maksudnya itu ya, meter movement. Jadi yang bagian dari alat ukur yang menunjukkan angkanya itu adalah meter movement. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ohmmeter seri ini bekerja menentukan nilai resistansi dari sebuah resistor. Kita lihat sambil diperhatikan gambarnya ya. Di sini bisa diperhatikan R meteran. Jadi kita asumsikan bahwa pada meter movement ini, meteran ini dia memiliki resistansi dalam sebesar 1000 ohm. Kemudian kuat arus untuk menggerakkan sampai skala penuh. Jadi si ohmmeter ini dia bisa menunjukkan sampai nilai yang terbesar pada ohmmeter itu
jika mengalir arus sebesar 50 mikroampere. Sumber tegangan baterai 3 volt, R1 sebesar 54 kilo ohm, R2 sebesar 10 kilo ohm. Ya, ini nilai maksimal dari potensiometernya adalah 10 kilo ohm. Kemudian R1 dan R2 ini terhubung seri dengan meteran, ya, lihat terhubungnya seri. Nah, ini adalah rangkaian basic dari ohmmeter seri, ya. Nah, sekarang apa fungsi dari R1 dengan R2 ini? Apa fungsi dari R1 dengan R2 ini? Nah, dan berapa total arus yang mengalir dalam rangkaian? Jika kita pasangkan hambatan sebesar 54 kilo ohm dan 10 kilo ohm, maka berapa sih arus yang mengalir pada rangkaian di sini dengan sumber dari batu baterai ini jika kedua probe ini dihubungkan? Oke. Pertama kita menjawab apa fungsi R1 dengan R2. Ya. Apa fungsi R1 dan R2? Fungsi R1 R2 adalah sebagai pembatas arus sehingga tidak lebih dari 50 mikroampere arus yang mengalir ke meteran. Karena tadi ya bahwa si meteran tadi dia akan menunjukkan skala penuh jika mengalir arus sebesar 50 mikroampere. Jika arusnya lebih dari 50 mikroampere maka bisa merusak meteran ini, maka harus dibatasi dengan R1 dengan R2. Oke, kalau kita terapkan hukum Ohm pada rangkaian ini, berapa sih kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini? Ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa total arus yang mengalir dalam rangkaian. Kita gunakan hukum Ohm, I sama dengan V per R, ya, tegangan dibagi hambatan. Tegangan dari baterai sebesar 3 volt dibagi dengan, karena R-nya ini seri maka tinggal dijumlahkan saja. R2 ditambah R1 ditambah dengan resistansi dalam dari meteran ini, yaitu sebesar 1000 resistansi dalam dari meteran, kemudian R1 54.000 atau 54 kilo ohm dan R2 10 kilo ohm. Maka totalnya adalah 65.000. 3 dibagi 65.000 sama dengan 0,00046 ampere atau sebesar sama dengan 46 mikroampere. Nah, jadi jika ini dipasangkan pada full 10 kilo ampere, maka arus hanya akan mengalir sebesar 46 ampere, jadi di bawah 50 mikroampere, sehingga meteran ini aman, ya. Meteran menjadi terjaga tidak lebih dari kuat arus skala penuh. Oke, dan jika ini dihubungkan maka jarum penunjuk akan menunjukkan angka 0, ya, karena awalnya posisinya di sini, ketika dinyalakan dihubungkan probe-nya maka akan menunjukkan angka 0. Itu artinya arus yang melewati meteran ini menunjukkan skala penuh atau 50 mikroampere. Oke. Nah, masih pada ohmmeter seri. Kemudian masih dalam ohmmeter seri, ohmmeter harus dikalibrasi setiap akan melakukan pengukuran. Oke, ini sudah jelas ya. Jadi karena tadi R1 dan R2 itu fungsinya adalah untuk membatasi arus supaya arus yang mengalir pada meteran itu tidak lebih dari 50 mikroampere, dan untuk menghasilkan skala penuh arus harus senilai 50 mikroampere, maka kalibrasi itu sebetulnya adalah memastikan bahwa arus yang mengalir pada meteran sebesar 50 mikroampere. Oleh karena itu, jika misalkan kurang dari 50 mikro, maka tidak akan menunjukkan skala penuh. Artinya si potensiometer variabel resistor itu harus kita putar sehingga nilai resistansinya menjadi lebih rendah.
Ini resistansi tadi 10 kilo ohm itu maksimal, itu berarti nilai paling kecilnya adalah 0 ohm. Artinya range dari R total pada rangkaian ohmmeter tadi adalah dari 55.000 kilo ohm sampai dengan 65.000 kilo ohm. Oke. Nah, artinya setiap melakukan pengukuran harus selalu dikalibrasi. Bagaimana caranya kalibrasi? Ini sudah tentu dipahami bersama. Caranya gampang saja, kalian tinggal hubungkan kedua probe, kemudian atur knob variabel resistor yang terletak di bagian depan meteran sehingga meteran menuju ke angka 0 pada skala ohmmeter. Ketika probe dihubungkan dengan sebuah resistor, arus sebesar kurang dari 50 mikroampere akan mengalir pada rangkaian dan meteran akan menunjukkan angka selain angka 0. Nah, ini cara kerjanya ya. Ketika probe dihubungkan dengan sebuah resistor yang akan kita ukur, maka arus sebesar pasti akan kurang. Kenapa? Karena resistornya bertambah. Asalnya antar probe dihubungkan, tidak ada resistor di shortcut gitu ya, tidak ada resistor, sekarang ditambah lagi beban. Asalnya hanya 50 mikroampere, sekarang ditambah lagi beban, otomatis akan berkurang. Nah, berkurangnya dari 50 kA ini akan menyebabkan meteran menunjukkannya selain angka 0. Kemudian ohmmeter memiliki beberapa jangkauan atau range skala seperti R kali 1, R kali 100, R kali 1000 atau R kali 10.000. Nah, hal ini bisa terjadi dengan menambahkan nilai resistansi yang berbeda pada rangkaian yang dilakukan pada kalibrasi. Oke. Nah, jadi ketika pada gambar ini ditunjukkan ya, ohmmeter itu berarti yang paling atas ya. Ini 50, 100, ini 200. Ini menunjukkan angka tengah-tengah antara 100 dengan 200. Jika kita menggunakan pengali 1, maka nilainya adalah 150 ohm. Tapi jika kita menggunakan skala R kali 10 atau R kali 100 misalkan, jadi 150 dikali 100 sama dengan 15 kilo ohm. Nah, seperti itu ya cara pembacaan ohmmeter pada skala di sini. Oke, selanjutnya tipe yang kedua dari ohmmeter analog, ada yang disebut dengan ohmmeter shunt. Nah, kalau ohmmeter shunt itu pemasangan probe-nya adalah langsung di sini ya, antara meterannya, jadi tidak pada ujung rangkaian tetapi langsung dihubungkan dengan meterannya, sehingga ya ohmmeter ini mampu mengukur nilai resistansi yang sangat kecil. Karena nilai resistansinya itu hanya arus yang mengalir itu hanya melewati dari resistor yang diukur saja ya. Oke. Nah, prinsip kerjanya itu sama dengan ammeter shunt. Bagaimana cara kerja ammeter shunt? Masih pada ingat? Nanti kita lihat bersama ya. Ohmmeter shunt digunakan untuk ohmmeter shunt digunakan dengan menghubungkan secara paralel antara resistor yang diukur dengan meteran. Jadi ini paralel ya, antara resistor dengan meterannya itu dihubungkan secara paralel. Pemasangan seperti ini akan mengakibatkan rangkaian menjadi bypass dengan meteran. Jadi rangkaiannya dengan meteran itu menjadi terhubung singkat ya. Jadi antara rangkaian dengan meteran menjadi terhubung singkat. Jadi ini seolah-olah tidak ada meteran di sini, sehingga yang diukur adalah tegangan yang muncul di sini nanti akan sama dengan nilai tegangan di sini. Nah, itulah yang akan digunakan untuk pengukuran ohmmeter tadi. Bagaimana cara kerjanya? Tadi disebutkan sama dengan ammeter shunt. Masih ingat ammeter shunt? Nah, kira-kira seperti ini ammeter shunt ya. Ini ada resistor shunt. Dia nilainya sangat kecil ya, untuk mengalirkan sebagian besar arus listrik menjauhi alat ukur. Jadi supaya tidak ada arus yang mengalir ke sini, ini
sangat kecil sehingga arus mengalirnya ke sini. Kan begitu ya prinsip kerja dari arus listrik, dia tentu akan melewati jalan yang nilai resistansinya lebih kecil gitu. Nah, karena dia melewati di sini, maka akan muncul tegangan di sini, dan tegangan di sini akan sama dengan tegangan pada meterannya. Nah, itulah yang akan kemudian dirubah menjadi besaran yang akan kita ukur. Oke, itu ammeter sun ya. Mengulang saja tuh di penjelasan materi sebelumnya sudah kita bahas. Oke, nah sekarang selain ohmmeter analog, ada juga ohmmeter digital. Dan ohmmeter digital ini semakin kesini semakin populer, semakin banyak digunakan karena tentu saja lebih banyak kemudahan ya yang diberikan oleh ohmmeter digital. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, yang dalam ohmmeter digital yang harus diperhatikan adalah skalanya. Dalam menunjukkan nilainya pada display ohmmeter itu akan terdapat simbol-simbol atau istilah K. K itu artinya kilo. Kalau M berarti mega. Nah, itu harus diperhatikan. Setelah angka itu ada huruf apa. Kalau tidak ada huruf apa-apa berarti ohm saja ya. Tidak ada kilo, tidak ada mega, berarti dia nilainya ohm. Apa perbedaannya antara ohmmeter digital dengan ohmmeter analog? Bukan hanya dari tampilannya saja ya. Kalau tampilan pasti beda ya. Kalau ohmmeter analog menggunakan alat meteran bergerak ya, meter movement. Kalau ohmmeter digital dia menggunakan 7 segment seperti ini atau LCD. Nah, selain dari tampilan itu apalagi perbedaannya? Nah, perbedaannya yang paling utama adalah pada ohmmeter analog itu beroperasi dengan mengukur kuat arus yang mengalir pada rangkaian ketiga sebuah resistor yang belum diketahui nilainya ditambahkan. Jadi yang diukur itu kuat arus langsung ya. Kuat arus kemudian dikonversi menjadi sebuah gerakan pada meter movement, pada meterannya, yang itu bisa menunjukkan nilai resistansi dari sebuah resistor. Jadi kuat arus ya yang dikonversi menjadi resistansi. Kalau pada ohmmeter digital yang untuk mengukur resistansi itu digunakan tegangan ya. Jadi tegangannya yang diukur. Nah, tegangannya kemudian dikonversi menjadi nilai sebuah resistansi. Jadi seperti ini pemasangannya. Ini adalah Rx ya, nilai resistansi yang akan diukur, resistor yang akan diukur, dipasangkannya secara paralel dengan digital voltmeter. Nah, yang ditentukan itulah tegangan di sini. Dan tegangan di sini itu akan sama dengan, atau nanti kita akan konversi menjadi sebuah resistansi. Oke. Bagaimana prinsip kerja dari ohmmeter digital? Ohmmeter digital bekerja dengan cara pertama generator arus. Current generator ini dia mensuplai arus tertentu yang tetap ya kepada resistor yang akan diukur pada Rx ini. Dia memberikan arus yang tetap. Misalkan nih, generator itu dia memberikan arus sebesar 1 mA, konstan ya, 1 mA. Nah, tegangan yang muncul pada Rx akan proporsional dengan nilai resistansi dan arus yang mengalir pada R tersebut. Tegangan yang muncul itu akan proporsional ya, berdasarkan hukum Ohm kan. Kembali lagi kepada hukum Ohm. Ini misalkan nih ya, Rx ini R-nya misalkan kita mau diukur nih, belum ditampilkan di dalam digital voltmeternya, tapi kita misalkan ketahui ya, bukan ketahui, kita tidak tahu tapi sebetulnya nilainya adalah 470 ohm. Nah, itu kita akan ukur apakah betul 4700 ohm. Nah, misalkan ini 4700, nanti harus dimunculkan di digital voltmeternya itu 4700 ohm ya.
Nah, voltmeter itu akan menunjukkan nilai 4,7 volt ketika dialiri arus sebesar 1 mA. Kan arusnya 1 mA nih, ya. Arusnya 1 mA. Kemudian nilai Rx-nya adalah 4700 ohm. Maka nilai tegangannya V sama dengan I dikali R. I-nya 1 mA dikali R 4700, jadi 4,7 volt. Maka di sini akan muncul tegangan sebesar 4,7 volt. Nah, di sini akan menunjukkan nilai 4,7. Nah, 4,7 berarti di ujungnya tinggal kita konversi menjadi sebuah nilai resistansi. Faktor skala dapat dirubah dengan merubah besar arus yang mengalir melewati R. Jadi kita diaturnya di sini current generator. Jadi kalau kita ingin skalanya skala 100 atau skala 1000, ya diaturnya pada nilai arus yang diberikan pada Rx ini. Dan digital ohmmeter ini dia menunjukkan akurasi sekitar 1%. Jadi karena akurasinya sangat tinggi, ya 1%. Akurasi itu jarak dengan nilai yang sebenarnya itu 1%, jadi jaraknya sangat kecil, artinya mendekati nilai kebenaran, mendekati nilai benar. Makanya ini keunggulan dari digital ohmmeter, ya, jadi yang digital itu menunjukkan hasil yang lebih akurat, yang lebih benar daripada ohmmeter analog. Nah, hanya memang kelemahannya pada ohmmeter digital itu dia tidak bisa, kalau untuk mengukur tegangan yang berubah-ubah, nilainya tidak stabil gitu, itu cukup sulit untuk menentukan nilainya. Tapi kalau besarannya tetap, misalkan arus DC atau resistansi, maka digital ohmmeter ini akan lebih unggul daripada ohmmeter analog karena hasil yang diberikan itu lebih teliti, yaitu akurasinya sebesar 1%. Kemudian harus diperhatikan bahwa ohmmeter tidak boleh dihubungkan dengan rangkaian pada saat terdapat aliran arus listrik, karena tegangan pada rangkaian internal ohmmeter itu sangat kecil. Jika dihubungkan dengan tegangan yang besar, maka akan merusak alat ukur. Alat ukurnya akan rusak, ya. Jika ininya R ini terdapat dalam sebuah rangkaian, kemudian dia sudah terhubung dengan sumber tegangan, lalu langsung dihubungkan, nah maka itu dapat merusak digital ohmmeter kita. Makanya harus hati-hati, pastikan rangkaian dalam kondisi off, ya, sebelum dilakukan pengukuran resistansi. Oke, itu saja untuk ohmmeter. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.